Hello guys, welcome to Rimek Mulyo Podcast. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, Bu Holis, seorang ibu rumah tangga yang kebetulan gabung mulai dari awal berdirinya Rimek Mulyo di Purwokerto tahun 2018 sampai sekarang. Dia sudah menduduki senior marketing associate ya Bu ya. Ya, nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit Bu Holis. Di ruang kebetulan kita sambil ngendong nih di Starbucks Medang ngopi-ngopi. Kita mau bahas sedikit ini Bu Holis. Bagaimana sih Ibu Holis di dalam kehidupan kesehariannya antara sebagai ibu rumah tangga untuk mengatur anak, suami, dan bagaimana Ibu bisa untuk aktif di bidang properti agen ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Gun udah diajak untuk tampil di podcast Pak Gun di Rimek Mulyo Podcast ini. Jadi Pak, saya memang awalnya ibu rumah tangga. Saya juga memiliki sebuah usaha Pak, yaitu toko kosmetik. Kemudian beberapa tahun ke belakang saya tertarik Pak untuk mengikuti pekerjaan sebagai broker properti ini. Jadi saya mulai membagi waktu saya antara sebagai ibu rumah tangga, ngurus anak, terus pekerjaan rumah, terus kemudian karena waktunya fleksibel ya Pak sebagai agent properti, jadi enak gitu aja Pak untuk membagi waktunya itu sangat fleksibel. Misalnya kalau pagi saya antar anak saya ke sekolah dulu, setelah antar anak ke sekolah saya bisa ngurusin toko saya sebentar. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang hubungin Pak, ada survei atau segala macam, nanti saya sesuaikan dengan waktu saya. Nanti siang juga saya masih bisa jemput anak saya, ketemu, terus kemudian nanti lanjut survei lagi, seperti itu Pak. Apa sih sebenarnya Bu yang mendasari Ibu kok ingin gabung ke broker properti? Apakah ada cerita-cerita lika-likunya di properti itu, enaknya bagaimana, pahit getirnya bagaimana gitu Bu? Ya mungkin ketertarikan saya ya Pak, tadinya kan memang orang tua sering mengajak saya untuk lihat-lihat rumah gitu. Kemudian saya merasa tertarik, oh kayaknya kok ada kesempatan nih untuk bergabung dengan Rimek Mulyo gitu Pak. Nah lama-kelamaan saya tekuni dan akhirnya saya asik juga ya, saya bisa ya bagi waktu saya di antara ngurus keluarga dan saya bisa menghasilkan cuan juga Pak di properti ini gitu. Jadi satu dan lainnya tidak saling mengganggu gitu Pak. Seperti itu. Kalau dilihat-lihat Ibu itu sampai sekarang udah mendapatkan cuan banyak nih Bu di properti. Saya kalau nggak salah ngikuti 100 juta pertama Ibu di bidang properti juga udah lumayan lama Bu sampai Ibu memperoleh satu predikat senior marketing associate. Bisa nggak Bu dibantu ceritakan bagaimana sih Bu trik-triknya untuk mendapatkan 100 juta pertamanya itu? Ya, jadi awalnya saya memang nol ya Pak, nggak bisa gitu. Gimana ya caranya nyari listingan, saya nggak bisa. Kemudian apalagi cari buyer gitu ya Pak. Saya tadinya, aduh gimana ya caranya. Tapi lama-kelamaan saya dibimbing sama mentor-mentor yang di Rimek Mulyo. Terus kemudian setiap bulan kita juga mengikuti training-training yang disediakan di kantor, juga ada weekly meeting dan sebagainya. Lama-kelamaan saya pelajarin Pak, ini seperti ini caranya, saya jalankan. Kemudian kalau misalnya saya ada masalah, saya bisa sharing ke teman-teman saya yang lain, kemudian bisa sharing ke mentor-mentor saya, senior-senior saya. Jadi lama-kelamaan ya berjalannya waktu, lama-lama juga bisa sih Pak gitu. Lika-likunya itu apa aja Bu? Mungkin untuk mendapatkan 100 juta pertama di properti itu kan nggak mungkin begitu langsung mulus saja, wah langsung closing, langsung. Ibu pernah nggak ngalami misalkan
di dalam listing, mendapatkan omelan atau cacian atau bagaimana, atau di dalam mau closing, tahu-tahu kalau kita istilahnya mau makan itu Bu, tahu-tahu telurnya glinding gitu akhirnya begitu kan. Yang namanya di bidang keagenan properti itu macam-macam permasalahannya Bu. Ada nggak kesan-kesan yang manis dan pahit yang pernah Ibu alami? Boleh dong kalau di sharing sama kita-kita. Manisnya dulu atau pahitnya dulu Pak? Monggo, nggak apa-apa, manis, pahit, getir boleh lah kita ceritakan bersama gitu. Kalau pahitnya Pak, dulu di awal-awal tuh saya pernah ya Pak ya, bantu temen sih waktu itu gitu kan, mau jualin rumahnya, tapi kemudian suaminya nggak ngerti kalau mau dititipin agent, kemungkinan istrinya minta tolong agent supaya dia lebih mudah ya Pak ya, bantu agent kan relasi kita banyak gitu ya Pak ya, tapi ternyata suaminya tidak berkenan, jadi kita mengalami segala macam lah Pak, rasis, kemudian ya omelan-omelan seperti itu sih Pak, cuman mentalnya jadi kuat ya Pak. Mentalnya jadi tumbuh gitu Pak. Kemudian itu pahitnya ya Pak. Kalau yang manisnya, dulu saya pernah Pak bantuin tetangga gitu jual propertinya yang katanya udah 2 tahun itu Pak, 2 tahun udah dia iklanin, udah dia pasarin, udah ditempelin juga di depan rumahnya gede-gede Pak, ternyata belum laku juga gitu. Kemudian dia ngubungin saya, kemudian dia titip rumahnya Pak. Setelah itu selang beberapa bulan itu kira-kira ada kurang lebih ya Pak, seingat saya 9 orang yang mau survei properti dia tersebut gitu Pak. Terus kemudian malah ada juga yang orangnya itu lagi ke bank untuk ngurus tanya-tanya tentang KPR rumah itu Pak, tapi malah yang setelahnya itu, orang setelahnya itu malah yang mendapatkan properti itu Pak, karena langsung di DP-in gitu Pak. Jadi ya siapa cepat dia dapatkan ya Pak. Jadi waktu itu closing dengan ini Pak, yang buyer yang terakhir ini lumayan cukup bagus gitu nilainya. Gitu ya Bu. Ya. Nah itu dari pengalaman-pengalaman pahit manis itu, pernah nggak Ibu merasa sampai waduh ini kelihatannya nggak cocok nih saya di properti kayak gini, atau yang bikin Ibu minder atau bikin aduh kok ini susah sekali ya bisnis properti, yang asal muasal kan orang kalau memandang bisnis keagenan properti itu paling modalnya hanya apa sih, modalnya kalau kita punya mulut aja bisa ngomong, bisa jualan gitu kan, tapi memang setelah dilakuin kan nggak semudah apa yang kita bicarakan Bu. Nah itu pernah nggak bikin Ibu sampai ngedropnya sampai pernah mau putus asa atau bagaimana? Dan bagaimana pula Ibu bisa bangkit yang akhirnya menjadi senior marketing associate, sampai akhirnya sekarang bisa punya tim berapa Bu Ibu? Ada 6 atau berapa di bawah Ibu? Ya Pak, ya puji Tuhan waktu itu saya pernah Pak mengalami masa-masa suram ya Pak. Itu masa-masa putus asa di waktu jadi agent properti gitu. Jadi waktu itu saya ingat itu waktu corona Pak, sekitar 2019-2020 ya kalau waktu corona. Itu ini kok nggak ada closing gitu, jalanan sepi. Waktu saya in-house di kantor itu Pak, itu kok nggak ada orang lewat, terus nggak ada orang yang hubungin saya, nggak ada call, nggak ada orang yang ini gitu Pak. Terus akhirnya ya kita bisanya cuman berusaha dan berdoa ya Pak ya. Jadi ternyata tidak seperti suram-suram terus gitu Pak. Mungkin di setiap badai itu pasti ada pelangi yang indah nantinya. Jadi waktu itu mungkin saya banyaknya yang listing Pak. Jadi waktu itu saya listing aja Pak, listing, nggak tahu mungkin siapa yang mau beli, tapi ternyata setelah corona berakhir ya tambah lancar gitu Pak. Kita lebih trust lagi, orang lebih percaya lagi untuk hubungin saya, untuk ada yang jual, ada yang beli, ada yang nyewa, ada yang titip seperti itu. Gitu, Pak. Lah Ibu ingat nggak Ibu itu 100 juta pertama Ibu di bidang properti itu jual apa aja itu Ibu, kok bisa sampai 100 juta pertama? Kalau nggak salah kan nggak sampai
1 tahunan atau 2 tahunan jadi agen properti itu ya Ibu? Ya. Jadi waktu pertama sih saya closing itu Pak, ruko gitu, ruko di daerah Sokaraja ya. Itu lumayan Pak untuk koperasi waktu itu. Saya ingat. Terus ada beberapa closing jual rumah. Terus kemudian saya juga ada kobrok untuk bikin klinik dengan kawan saya yang sesama agent gitu Pak. Jadi lama dikit akhirnya bisa juga Pak. Bahkan mungkin lebih dari itu gitu. Itu ada nggak sih Ibu strategi khususnya, trik-trik khususnya ini? Apa tahu ada dari pemirsa Remake Podcast ini ingin gimana sih cara bisa menghadapi itu semua, sampai trik-trik khususnya Ibu ada nggak ini untuk bisa dapat 100 juta pertama itu bagaimana? Kadang kan orang itu punya target Ibu, wah saya untuk gabung menjadi satu properti agen, saya dari nol untuk mendapatkan 100 juta pertama butuh waktu berapa, strateginya bagaimana, triknya apa aja, boleh dibantu dijelaskan itu Ibu? Iya Pak, kalau strategi khusus saya bingung juga Pak kalau ditanya seperti itu. Cuman mungkin karena saya trust di Remax Mulyo ini Pak, dan saya punya mentor-mentor juga di sini ya Pak, di Remax Mulyo ini, salah satunya Pak Gun, kemudian ada yang di Remax Pusat juga ya Pak ya. Jadi kita tuh nggak pernah kehilangan ya Pak, seperti ada induknya gitu Pak. Jadi kalau misalnya saya ada kendala, itu ada yang bantuin saya gitu loh Pak, untuk saya punya pengalaman ini, saya punya pengalaman ini. Jadi ada mentornya sih ya Pak, mungkin ada mentornya, kemudian ya saya jalanin aja Pak. Jadi positif mindset gitu ya Pak, positif mindset, terus berusaha juga, berdoa pasti harus ya Pak setiap hari gitu. Jadi ya nanti yang penting kita mantep dulu aja Pak, jalannya udah mantep, udah ada benderanya juga ya Pak, kita agentnya kita juga resmi gitu kan Pak, faktor trustnya juga udah kebangun, ya jalan aja gitu, telaten aja sih Pak, telaten aja ya. Mungkin Ibu mau kasih pesan untuk para pemirsa Mulyo Podcast ini Ibu, agar yang pada sudah ikut properti atau bersemangat, bagaimana sih biar nggak pada ngeloyo, bagaimana ngadepi masa-masa susah, yang namanya gelombang kehidupan itu kan ada naik turunnya itu. Dikala kita turun, kayak Ibu tadi cerita pas lagi nggak closing itu sampai mau nggak gabung, jadi tetap gabung dan tetap semangat. Itu apa aja Bu, mungkin trik-triknya untuk rekan-rekan ini, para pemirsa Remake Podcast? Ya, jadi mungkin teman-teman yang udah terjun atau ingin terjun ke dunia broker properti, kalau saran saya itu mungkin teman-teman bisa join di komunitas-komunitas properti yang tepat, yang maksudnya ada mentornya, terus kemudian ada komunitasnya gitu ya Pak. Jadi waktu kita itu ngelokur, waktu kita itu putus asa gitu ya Pak, kita ada teman-teman tuh Pak, yang kalau di Remax Mulyo itu ada teman-teman kita yang nyemangatin, pimpinan kita yang nyemangatin kayak gitu Pak. Jadi kita nggak sendirian gitu loh Pak, jadi ada teman-teman yang ayo semangat gitu. Terus kalau ada yang udah closing gitu ya Pak, kita juga jadi ikutan semangat gitu loh Pak. Kalau teman kita ada yang lagi closing, kita gimana caranya, ayo kobrok bareng, kerjasama bareng kayak gitu Pak. Ayo injek kakinya bareng ya Bu ya, kadang kayak gitu iya, terakhir injek kakinya katanya biar nular kan. Jadi begitu Ibu, terima kasih atas kesempatan kali ini, sharing-sharingnya di Mulyo Podcast ya, sedikit Pak. Mau saya rangkum Bapak Ibu guys semuanya ya, para pemirsa Mulyo Podcast. Jadi di dalam ikut properti seperti Bu Holis ini, itu banyak sekali lika-likunya, bukan hanya suka-suka saja, tapi ya ada dukanya. Cuma bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa memperoleh 100 juta pertama itu juga harus penuh banyak perjuangan, banyak perjuangan yang harus diperjuangkan.
waktu yang diluangkan kayak gitu ya Bu, terus semangat yang harus dibangun tanpa berlama-lama, terutama saran daripada Bu Holis tadi adalah kita harus gabung ke dalam komunitas, terutama seperti kayak Rimek Mulyo ini, yang mana sudah termasuk ke dalam apa namanya komunitas properti Arebi, Asosiasi Broker Real Estate Properti Indonesia. Jadi seperti ini. Jadi di sini Bapak Ibu kalau ada saran, masukan atau pertanyaan, silahkan like, comment, and subscribe di web apa namanya podcast Rimek Mulyo ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.